Perkenalkan, nama saya Yayan Mahendro Yoko, perawat ahli pertama dari RSUP Dr. Johannes Leimena. Salam kenal. Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi saya. Sebelum itu, mari kita mengingat kembali apa yang menjadi dasar rancangan kegiatan aktualisasi ini. Dokumentasi asuhan keperawatan sangatlah penting. Selain untuk menjadi bukti tindakan yang otentik, tindakan mengisi dokumentasi adalah merupakan salah satu komponen penilaian akreditasi. Jadi, penilaian mutu keperawatan dapat dilihat dari dokumentasi asuhan keperawatannya yang lengkap. Hasil observasi menunjukkan masih ada dokumentasi yang tidak lengkap di ruang neonatal Intensive Care Unit RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Ketidaklengkapan itu salah satunya adalah pengisian dokumentasi asuhan keperawatan, pengkajian keperawatan awal rawat inap intensif, dan kegiatan tindakan keperawatan. Oh no! Oleh karena itu, rancangan aktualisasi ini adalah menuju dokumentasi asuhan keperawatan paripurna di ruang neonatal Intensive Care Unit dengan meningkatkan pengetahuan dan stiker alarm. Untuk mewujudkan rancangan aktualisasi tersebut, diperlukan beberapa kegiatan dan beberapa tahapan. Kegiatan pertama adalah mengukur tingkat pengetahuan perawat NICU terhadap pengisian dokumentasi asuhan keperawatan pada rekam medis. Tahapan pertama, menyusun kuesioner. Kegiatan pembuatan penyusunan kuesioner dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Mei 2021 dengan inovasi mengisi langsung saat kegiatan handover ke dalam aplikasi Microsoft Word. Kuesioner tersebut dibuat dengan bahasa Indonesia yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Saya mengerjakan dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan profesionalisme sehingga kuesioner selesai tepat waktu dan telah dilakukan uji ekspor oleh tim rekam medis. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan adalah akuntabilitas, yaitu teliti, tanggung jawab, nasionalisme, bahasa Indonesia, etika publik, profesionalisme, komitmen mutu, inovasi, mudah dimengerti, teliti, cermat, dan anti korupsi adalah tanggung jawab serta sederhana. Tahapan kedua, pengisian kuesioner. Kegiatan pengisian kuesioner dilakukan secara langsung. Responden diminta mengisi kuesioner di aplikasi Microsoft Word yang telah disediakan, sehingga pengisian dilakukan secara spontan, jelas, efektif, dan efisien, mengingat kesepakatan dengan tim bahwa lebih mudah diisi secara langsung. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan ini adalah akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia, etika publik, menghargai komunikasi, komitmen mutu, efektif dan efisien, serta anti korupsi, yaitu jujur. Kegiatan kedua adalah membuat leaflet pengisian rekam medis, di mana tahap pembuatan leaflet ini dilakukan pada tanggal 2 Mei menggunakan aplikasi Photoshop. Saya membuat desain leaflet dengan teliti dan cermat serta menggunakan bahasa Indonesia sehingga tercapai kesempurnaan. Adapun sumber yang digunakan adalah panduan pengisian SIM RS dan SNARS 1.1. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan tersebut antara lain akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia, etika publik, kesempurnaan, komitmen mutu, teliti, cermat, anti korupsi, yaitu mandiri. Tahap selanjutnya adalah mencetak leaflet. Pencetakan leaflet dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021 di salah satu tempat print cetak di Ambon agar efektif dan efisien. Kegiatan ini saya berani memilih dan berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia dengan tempat cetak
Dalam pemilihan bahan, saya menghargai komunikasi dan pendapat dari tempat cetak tersebut, sehingga terpilih bahan leaflet yang baik. Agar hasil tercetak tepat waktu, saya membuat kesepakatan kepercayaan kepada tempat cetak agar leaflet dapat dicetak secepat mungkin. Setelah mencapai kesepakatan, leaflet dapat diambil pada tanggal 6 Mei 2021. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan tersebut yaitu akuntabilitas, kepercayaan, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, berdiskusi, etika publik, menghargai komunikasi, komitmen mutu, efektif, efisien, serta anti korupsi yaitu berani. Pada kegiatan ketiga adalah membuat stiker motivasi. Untuk tahapan pertama, membuat stiker di mana dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021 menggunakan aplikasi Photoshop. Saya mengerjakan dengan penuh tanggung jawab serta bekerja keras untuk desain stiker yang dibutuhkan di Nicu. Pada pembuatan desain menggunakan aplikasi Photoshop seperti yang sudah saya sebutkan, agar efektif, efisien, dan sempurna. Desain stiker menggunakan bahasa Indonesia. Nilai aneka yang muncul adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik sempurna, komitmen mutu, efektif dan efisien, serta anti korupsi yaitu kerja keras. Untuk tahapan mencetak stiker dilakukan pada tanggal 4 Mei di salah satu tempat print cetak di Ambon. Untuk pelaksanaan pencetakan sama seperti pembuatan leaflet karena dicetak pada saat yang bersamaan dan diambil tanggal 6 Mei. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan, akuntabilitas, kepercayaan, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, berdiskusi, etika publik, menghargai komunikasi, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, berani. Kegiatan selanjutnya adalah menempelkan stiker. Jadi, kegiatan menempelkan stiker dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 di ruang Nicu. Saya menempelkan stiker dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme. Stiker ditempel pada cover binder agar mudah untuk dipahami, sehingga meningkat kepedulian kepatuhan pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan tersebut adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme bahasa Indonesia, etika publik, profesionalisme, kesempurnaan, komitmen mutu, mudah dipahami, dan anti korupsi yaitu kepedulian. Untuk kegiatan 4 adalah modifikasi flowchart. Yang pertama adalah menganalisa kekurangan flowchart. Analisa kekurangan flowchart dimulai tanggal 11 Mei 2021. Saya menganalisa bersama Kepala Seksi Rawat Inap dengan penuh tanggung jawab, cermat, serta teliti. Pada flowchart tersebut belum adanya form khusus untuk tindakan keperawatan. Oleh karena itu, saya mencoba akan membuat desain tersebut. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatannya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik, profesionalisme, komitmen mutu, cermat, teliti, mudah dipahami, dan anti korupsi yaitu mandiri. Untuk tahapan pada kegiatan 4, membuat desain flowchart, saya melaksanakannya pada tanggal 12 Mei 2021. Saya membuat flowchart dengan teliti menggunakan bahasa Indonesia, inovatif, bahasa yang baik, sopan. Saya bertanggung jawab serta berani mengungkapkan pendapat atas rencana yang dibuat. Saya mengemukakan pendapat adanya flowchart baru agar jalannya dokumentasi lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Desain saya buat menggunakan aplikasi Adobe CorelDRAW. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik, bahasa yang baik atau sopan, komitmen mutu, efektif, efisien, teliti, serta anti korupsi yaitu berani. Untuk kegiatan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi edukasi tentang pengisian rekam medis yang baik dan benar. Kegiatan pertama dalam tahapan tersebut adalah membuat undangan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2021 dengan menggunakan aplikasi Photoshop agar efektif dan efisien. Susunan undangan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, santun, dan ramah. Saya membuat undangan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras agar undangan tampak baik dan pesan tersampaikan.
Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan tersebut adalah akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik sopan, komitmen mutu efektif efisien ramah, serta anti korupsi yaitu kerja keras. Selanjutnya adalah membagikan undangan. Undangan dibagikan pada tanggal 17 Mei 2021 melalui WhatsApp group dengan bahasa yang sopan dan ramah. Membagikan undangan efektif efisien, mengingat sistem kerja yang belum teratur, undangan dibuat dengan sederhana dan jelas. Nilai aneka yang muncul adalah akuntabilitas kejelasan, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik sopan, komitmen mutu efektif efisien ramah, serta anti korupsi yaitu sederhana. Tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan penuh tanggung jawab tanggal 18 Mei 2021. Saya menyampaikan materi sosialisasi dengan sederhana, menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Saya menghargai komunikasi atau pertanyaan yang muncul. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan ini adalah akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik sopan, menghargai komunikasi, komitmen mutu mudah dimengerti, serta anti korupsi yaitu sederhana. Penyampaian sosialisasi saya menggunakan 2 tahap. Satu adalah secara langsung, yang kedua adalah saya membagikan materi berupa video. Video tersebut saya tampilkan berikut. Jadi, ini adalah video terkait sosialisasi saya, terkait meningkatkan pengetahuan pengisian dokumentasi asuhan keperawatan pada rekam medis di ruang neonatal intensive care unit. Penggunaan video ini sangatlah efektif karena modernisasi digital sangat membantu dan pesan tersampaikan dengan jelas. Kegiatan terakhir, kegiatan keenam adalah melakukan evaluasi tingkat pengetahuan perawat NICU terhadap pengisian dokumentasi keperawatan pada rekam medis. Di sini tahapan pertama adalah memberikan kuesioner. Kuesionernya yang diberikan adalah sama seperti kuesioner yang dilakukan saat pengambilan data awal. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 26 sampai 27 Mei. Saya menyebarkan kuesioner secara efektif dan efisien ketika handover. Saya sudah memberikan pengarahan secara langsung saat sosialisasi untuk mengisi kuesioner secara jujur. Saya menanggapi pertanyaan teman-teman secara langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan tersebut adalah akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik, menghargai komunikasi, komitmen mutu efektif dan efisien, serta anti korupsi yaitu jujur. Tahapan selanjutnya adalah membandingkan hasil pre-pos. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021. Saya membandingkan data sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi dengan pemberian edukasi secara tidak langsung menggunakan stiker. Saya membandingkan hasil rekam kuesioner secara transparan dan jujur. Saya urutkan jawaban sesuai nama pada saat kuesioner pertama agar efektif dan efisien serta tampak jelas perbedaan. Saya paparkan hasil evaluasi menggunakan bahasa Indonesia secara profesional. Nilai aneka yang muncul pada tahapan kegiatan tersebut adalah akuntabilitas, kejelasan transparan, nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia, etika publik profesional, komitmen mutu efektif efisien, dan anti korupsi yaitu jujur. Hambatan yang muncul pada kegiatan aktualisasi ini adalah waktu penyusunan flowchart. Flowchart membutuhkan waktu yang lama untuk tahap disahkan. Oleh karena itu, tahapnya hanya sampai pada proses desain saja. Akan tetapi, secara keseluruhan kegiatan aktualisasi ini berjalan dengan lancar dan semestinya. Harapan saya untuk kegiatan aktualisasi kedepannya adalah adanya inovasi-inovasi yang baru lagi di ruang NICU, mengingat sekarang adalah era 4.0 di mana semuanya adalah serba digital dan fleksibel. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata, Preman Insaf minum kelapa. Mohon maaf, sampai jumpa.